Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan saya Dwi Gusmarati dari Divisi Finance. Ini adalah sharing session saya yang ketiga selama saya bekerja ini. Ketiga. Untuk kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya bersama Laka Lantas ya. Ada sebagian teman-teman yang udah tahu kalau di awal tahun kemarin, tepatnya di bulan Februari, kayak keluarga saya mendapatkan sedikit musibah, yaitu saya dikabarkan bapak saya kecelakaan gitu. Waktu itu saya langsung ditelepon dan disuruh pulang. Nah, itu saya mau pulang sama teknisi tadinya, teknisi MMS yang emang lagi mau ke Pugung gitu. Tapi ternyata dapat info lagi kalau misalnya bapak saya dirujuk ke Metro gitu. Di situ waktu dengar kecelakaan itu udah nggak bisa nangis atau gimana ya, cuman kaget aja, terus kayak akhirnya saya pelan-pelan untuk pulang didampingi sama teman saya ya. Dengan keahliannya dia yang sangat handal untuk bawa motor ya, karena saya kan bawa motor masih belajar baru-baru ini. Ke Metro kita nempuh waktu 25 menit gitu. Dan sampai sana ternyata pasiennya belum datang gitu. Kita yang udah datang, pasiennya 30 menit kemudian baru datang gitu. Kita cari untuk ruangannya, tanya-tanya, ternyata penuh di rumah sakit itu. Dan kita dialihin ke rumah sakit lainnya. Ternyata di rumah sakit lainnya juga penuh. Jadi lumayan sulit ya untuk cari rumah sakit, dan akhirnya ketemu di salah satu rumah sakit A, intinya seperti itu. Nah, di situ bapak saya udah datang dengan kondisi ya terbilang luka-luka dan lain sebagainya. Nah, terus waktu itu tidak langsung ditangani karena kita harus ngurus beberapa berkas dan lain sebagainya. Kurang lebih 2 jam dulu baru ditangani, baru diinfus dan lain sebagainya. Dan ternyata di situ nggak langsung proses untuk tindakan dan lain sebagainya. Kita masih ditanya-tanyain, diinterogasi gitu. Sedangkan itu kan masih sulit keadaannya ya, genting gitu. Dan kita disuruh untuk ngaduin berkas dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ada di titik saya negosiasi bersama tim medisnya, kita harus ngasih DP dulu gitu. Itu yang baru saya tahu sih, kalau ternyata semua itu juga harus pakai uang gitu untuk mengurusnya, walaupun dalam tanda kutip cuman DP aja gitu. Nah, di situ kita mau klaim BPJS juga lumayan sulit ternyata, karena BPJS itu kalau kita ngomong kecelakaan itu harus kita pakai surat kepolisian, kita harus ngeklaim jasara harja dan lain sebagainya. Padahal itu hari Jumat, posisinya Jumat sore, dan saya cuma dikasih waktu 3 hari terhitung dari hari Jumat itu sampai di hari Senin terakhir. Dan kita tahu kalau misalnya di kantor-kantor itu kan Sabtu dan Minggu positif tutup. Artinya saya cuma punya waktu 1 hari untuk ngurus semua itu. Dan ternyata kita udah ngerasain di titik dewasa dimana kalau dulu kita sakit, kita ditanyain sama dokter, itu kita langsung nengok ke orang tua kita untuk kita minta jawaban dari mereka. Tapi sekarang kita yang harus tanya ke dokter, kita yang harus konsultasi ke dokter, dan kita yang harus ngurus semua administrasi tanpa orang tua tahu gitu. Itu yang buat kayak kita merasa ada di titik, oh ternyata kita udah ada di titik ini ya, bukan lagi kita yang dulu yang apa-apa serba diurus, tapi kita harus bisa mengurus gitu. Nah, itu saya bisa dapetinnya juga untuk surat keterangan kecelakaan itu juga lumayan sulit ya, karena harus ada orang dalam juga. Kita hubungin orang dalam, lempar sana, lempar sini, sampai akhirnya saya ke Kapolsek Sukadana untuk ngurus semuanya. Dan alhamdulillahnya dapat waktu itu, walaupun sedikit drama dan sedikit sogokan di sana sini ya. Terus ya nanti disensor ya, sedikit sogokan di sana sini. Terus akhirnya saya dapat, dan ternyata
di rumah sakit pun itu masih sulit gitu untuk ininya dilempar sana sini juga. Dan ya kita kan mengambil hak yang memang hak kita gitu untuk mengklaim BPJS itu gitu. Tapi untuk saran saya ke teman-teman semuanya, kalaupun nanti semisal kita kan nggak tahu hari sial kita kapan dan gimana aja gitu. Kalau misalnya ada kecelakaan atau gimana, itu lebih baik kita ngomongnya jatuh aja deh, entah jatuh dari tangga, jatuh dari kamar mandi, atau jatuh dari pohon sekalian, daripada kita harus ngomong kecelakaan, karena itu prosesnya sangat-sangat sulit sekali gitu. Itu sih. Terus mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Tetap semangat semuanya, stay safety semuanya, karena kita nggak tahu kapan kita dapat sialnya gitu kan. Pokoknya karena kesehatan itu nomor satu, semangat terus untuk hidup yang terus menghidupi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.